Shalom. Ya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh kumpul bersama-sama, kita berdoa buat gereja Tuhan di akhir zaman ya. Kita percaya bahwa dunia ini ada masa berlakunya ya. Tuhan bilang dalam pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Dan bumi pun ini ada waktunya. Ada waktu berakhirnya. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-3. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-3. Kita baca sama-sama. 1, sudah dapat? 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ada the end of the world, kesudahan dunia. Kalau nonton bioskop film, ada awalnya, ada tamatnya, betul nggak? Ya, ada tamatnya. Nah, firman Tuhan berkata, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu dicatat di Matius pasal 24, Matius pasal 25 ya. Dua pasal ini mencatat tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini percakapan ini 2000 tahun yang lalu lah ya, 2000 tahun yang lalu lebih. Nah, saat-saat ini banyak orang tanya-tanya, apakah kita udah di akhir zaman ya? Sebetulnya kita sudah di akhir zaman ya, anak-anak muda. Kalau melihat di YouTube di banyak negara udah pasang chip, ya udah banyak yang pasang chip. Kalau nggak salah di Swedia udah 100.000 orang, di Hong Kong, di beberapa negara Amerika udah banyak lah negara-negara pasang chip yang ditaruh di antara jempol dengan telunjuk, ya, dimasukin microchip. Itu buat apa? Supaya mudah membeli, supaya beli masuk supermarket mudah. Itu yang saat-saat ini mereka lakukan. Jadi sekarang adanya wabah corona ya. Coronavirus 19 artinya COVID-19 itu corona virus. COVID ya kan, corona yang ditemukan pada tahun 2019, sekarang 2020, berarti udah hampir setahun. Ya, bukan, udah hampir beberapa bulan lah. Tapi apakah corona ini akan selesai? Selesai ya. Nggak mungkin sampai kiamat corona terus, enggak. Semua ada masa berlakunya. Kalau kita baca di Alkitab itu, di kitab Wahyu, itu tentang kedatangan Tuhan. Pertama ada 7 gereja ya. Di Efesus, Smyrna ya, dan lain-lain. 7 gereja. Habis 7 gereja apa lagi? 7 meterai yang dibuka. Pembukaan meterai pertama apa yang terjadi, pembukaan meterai kedua apa yang terjadi, pembukaan meterai ketiga, pembukaan meterai keempat, pembukaan meterai kelima, pembukaan meterai keenam, pembukaan meterai ketujuh. Setelah pembukaan meterai ketujuh, apa lagi yang terjadi? Peniupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat, sangkakala kelima, sangkakala enam, sangkakala ketujuh. Setelah itu baru pembinasa keji akan berdiri ya. Antikris pemimpinnya, maksudnya pemimpinnya, seorang pemimpin. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayo kita lihat Alkitab kita. Ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang udah banyak apa belum? Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
sekarang, tapi nanti akan datang, ya, seorang. Dan seperti yang kamu ketahui, kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang, pemimpinnya nanti yang datang, yang memimpin dunia ini, dan pemimpinnya itu anti dengan Kristus. Nah, itu. Jadi, apakah dunia lebih baik lagi di tahun depan? Tambah sukar, tambah sulit. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu yang harus kita percaya. Anak Tuhan pasti dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Sekarang orang banyak yang lapar, tapi ini kesempatan untuk sesama orang Kristen saling tolong menolong, saling tolong menolong. Kita juga bisa bantu orang lain juga yang belum percaya kepada Tuhan, tolong juga mereka. Ini waktunya. Jadi buat kita semua di sini, ayo kita tekun di dalam Tuhan. Tentang microchip ini ya, 66 ini ada ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13. Ayat 16. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar atau kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 660. Nah, jadi 2000 tahun yang lalu dikasih tahu Tuhan. Nanti ada tanda, tandanya di mana ditaruh? Di dahi sama tangan kanan. Nah, sekarang udah mulai ketahuan kan? Kalau di YouTube, kan mereka taruh di tangan kanan. Ya scan aja. Uangnya nggak usah pakai uang kertas lagi, koin, tapi mereka uangnya udah di tangan. Untuk membeli, untuk menjual. Nanti seperti itu ke depannya. Tapi itulah antikris nanti ini ikut pakai. Kalau pasang itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Makanya jangan. Amin. Nanti dihukum Tuhan yang masang itu. Wahyu pasal 14. Ayat 9 sampai 11. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Paham? Diapain yang terima itu? Disiksa siang malam. Berapa lama? Selama-lamanya. Berarti kan masuk neraka kan? Makanya anak-anak
muda, jangan mau. Karena antikris nanti mungkin kemungkinan besar lah di zaman kalian. Karena kan anak-anak muda kan semua pakai Oppo ya kan, kalau mau belajar masih oke-oke aja, itu nggak salah. Pakai ATM, masuk jalan tol pakai e-money kan, itu nggak salah. Tapi yang salah itu kalau ditaruh di tangan kanan atau di dada. Tuhan bilang dia akan mengalami siksaan. Wahyu 16 ayat 2. 1, 2, 3. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah. Kenapa? Bisul. Nanti pada bisulan yang pakai ini. Tapi kalau nggak dipakai, orang kan pengen belanja, bagaimana dong Pak Pendeta? Masa belanja? Nanti kan semua pasang chip manusia banyak. Tapi kita enggak, ya semua orang yang di luar sana pakai, biarin lah. Kita enggak. Tapi kalau nggak bisa beli bensin gimana? Misalnya pom bensin, misalnya kan, kalau mau beli bensin harus pakai chip. Udahlah kita jalan kaki aja dari sini kemana kayak berbulan jalan kaki. Tapi nggak bisa kemana-mana ya. Kalau naik kereta cuma pakai chip nggak bisa keluar. Makanya jangan. Apakah itu masih lama? Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat tandanya, 7 jemaat dinasihati, Wahyu kan pasal 2. Terus 7 materai dibuka, materai pertama, materai kedua, materai ketiga, materai keempat. Jangan-jangan kita ada materai keempat atau materai kelima ini, kan? Nanti materai ke-6, materai ke-7. Baru penipuan sangkakala pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Baru antikris. Nah, orang Kristen akan disingkirkan, yang percaya itu disingkirkan. Tidak masuk dalam zaman yang 3,5 tahun ya. Menurut kita. Tuhan bilang gini, kalau tidak dipersingkat gak ada yang selamat. Ya, gak ada yang selamat. Berapa lama gereja Tuhan disingkirkan? Ya, kita kan harus tahu juga dong, berapa lama sih orang Kristen disingkirkan? Betul nggak Gabriel? Kau pengen tahu nggak? Berapa lama gereja Tuhan disingkirkan? Wahyu 12 ayat 6. 1, 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi gereja Tuhan akan dipelihara Tuhan, tidak masuk ke zaman 666 itu. Kalian pengen masuk apa enggak? Hah? Ke zaman 66 itu? Enggak. Kita doa Tuhan, kami singkirkan aja lah. Orang zaman sekarang bilang rapture ya, pengangkatan, betul. Ia disingkirkan ke satu tempat, dipelihara oleh Tuhan. Berapa hari? 1260 hari. 1 tahun 360 hari. Jadi 3 tahun 6 bulan. Ya. Ayatnya yang ke-14. Ke-14. Wahyu 12:14, 1, 2, 3. Pada perempuan diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat Tuhan selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa. 3,5 masa dipelihara oleh Tuhan. Ada yang mau bertanya?
Coba Wahyu 11 ayatnya yang ke-3. Kedua ini, kedua. 2 dan 3. 1, 2, 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kalau bulan 42 bulan, 1 tahun 2 bulan, 12, 2 tahun 24, 3 tahun 36, 3 tahun setengah 42 bulan. Jelas kan? Nah, kita berdoa supaya kita seperti gadis yang bijak, 5 gadis bijaksana. Jangan yang bodoh. Dia akan masuk nanti ke zaman aniaya yang besar itu. Ya. Disiksa. Kalau bodoh, bukan gara-gara dia nggak sekolah, bodoh bukan gara-gara dia nggak siap-siap. Yang bodoh itu dia kalau nggak siap-siap. Ya. Jadi akan ada siksaan. Dibilang yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ada siksaan yang dahsyat, belum pernah terjadi siksaannya sejak dunia dijadikan. 22, 1, 2, 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat, ya, dia dipersingkat. Tapi kita berdoa kita tidak masuk ke zaman siksaan itu, pembinasa keji. Ya mungkin orang yang ganteng pakai jas tapi jahatnya minta ampun gitu. Mungkin kan, tapi jahatnya minta ampun. Dia akan menyiksa manusia. Siksanya terjadi belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan sampai akhir zaman. 42 bulan, 3 tahun setengah. Nah makanya kita harus jadi gadis yang bijak. 10 anak gadis tuh, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ada kambing, ada domba. Kamu jadi kambing apa domba? Matius pasal 25 itu. Jadi domba ya. Ayat yang ke 25, ayatnya yang ke 1 dan 2, 1, 2, 3. Pada waktu itu hak kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, kita yang bijaksana lah. Yang bodoh itu ditinggalkan. Matius 24 ayatnya yang ke 40. 1, 2, 3. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44.
Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jaga, siap sedia. Yang berjaga-jaga sama yang siap sedia, yang bawa. Yang gak jaga-jaga sama yang siap-siap tinggalin. Nah, kita berdoa supaya kita ya buat anak youth yang di rumah jaga-jaga, siap sedia. Karena ditinggalin kata Tuhan. Ready or not, Jesus is coming. Ya. Kamu siap atau nggak siap, Tuhan masih datang. Kalau nggak siap, ditinggalin. Masuk dalam aniaya besar. Ada yang mau nanya nggak? Serem ya. Kalau akhir zaman kayaknya serem. Tapi emang ini harus diceritai, disampaikan. Ya. Tuhan bilang ada. Tadi murid-murid kan tanya tuh Matius 24 ayat 3. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan? Jadi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Kalau Tuhan mau datang, ada tandanya. Kalau bumi ini mau berakhir, ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, kalau seandainya udah materai ke-5, akan ada materai ke-6, ada materai ke-7. Ternyata bumi tambah sukar. Kapan-kapan dibahas materai ke-1 apa, pembukaan materai ke-2 apa. Itu di kitab Wahyu ya, kalian boleh belajar itu. Sangkakala pertama apa, sangkakala kedua apa. Tapi yang paling penting adalah kalau nanti ada pemasangan chip ya, yang ditaruh di tangan kanan, saya nggak mau. Tapi gajinya ditransfer ke chip, enggak. Uang tunai aja Pak gitu. Tapi nggak tahu juga apakah seluruh dunia bikin mata uang satu mata uang, nggak tahu. Ada mata uang digital kan, ada juga. Depan. Udah jelas semuanya? Ada yang mau nanya? Di rumah ada yang mau nanya nggak nih? Oh nanya, nanti komen. Ada jawab. Mas Bella. Yang penting jangan takut ya. Kita semua siap sedia. Bergerak. Kata Tuhan ini akhir zaman. Anak muda harus bangkit. Bangkit. Ikut kegerakan Tuhan. Mungkin doa dulu sekarang. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Enak. Jangan takut. Takut mati kena virus corona. Enggak, kita enggak kena virus corona. Malah virus